Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Adalah 3 pertimbangan dalam membuat rencana waris yang telah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pertimbangan solvensi dan liquidity. Saat kamu meninggal dunia, kewajiban pertama ahli waris kamu adalah membayar biaya yang terjadi atau timbul pada saat kejadian itu terjadi. Biaya rumah sakit misalnya, ketika sebelum kamu meninggal, kamu dirawat di rumah sakit. Biaya akhir seperti biaya pemakaman. Lalu kamu harus menyiapkan biaya misalnya yang menyertai pemakaman itu. Misalnya di daerah Bali dengan upacara ngaben, di daerah Tanah Toraja dengan upacara Rambu Solo, dan seterusnya. Kewajiban selanjutnya yang harus diselesaikan oleh ahli waris kamu adalah membayar hutang-hutang yang kamu tinggalkan. Dari mana sumber uang yang untuk membiayai hal tersebut? Jawabannya tentu saja dari semua aset yang kamu tinggalkan. Maka pertimbangan liquidity itu menjadi hal yang utama. Apakah harta yang kamu tinggalkan bisa menyiapkan dana yang dibutuhkan ahli waris kamu pada saat terjadi risiko tersebut? Apakah ahli waris kamu harus mencari pinjaman karena harta yang kamu tinggalkan tidak liquid? Selanjutnya, apakah harta yang kamu tinggalkan setelah dikurangi untuk membayar biaya terakhir kamu dan membayar hutang-hutang kamu masih tersisa untuk digunakan ahli waris kamu melanjutkan hidup mereka? Dengan begitu, maka pertimbangan solvabilitas menjadi amat penting untuk dipikirkan. Kalau warisan yang kamu tinggalkan dalam bentuk rumah, maka ketika terjadi risiko tersebut dan ahli waris kamu harus membayar biaya akhir tadi dan membayar hutang-hutang kamu, maka ahli waris kamu harus mencari pinjaman lagi untuk membayar hal-hal tersebut tadi. Setelah meminjam, maka kemudian ahli waris kamu akhirnya harus menjual rumah warisan tadi. Tidak mudah tentunya untuk menjual rumah dengan cepat. Kalau ahli waris kamu ingin cepat mendapatkan dana dari hasil penjualan rumah itu untuk membayar utang-utang tadi, utang-utang mereka, maka penjualan rumah bisa dilakukan mungkin dengan menurunkan harganya agar rumah tersebut bisa terjual dengan cepat dan utang bisa terlunasi. Kalau kamu meninggalkan warisan dalam bentuk deposito misalnya, maka pada saat kamu sebagai pewaris dan pemilik dari rekening deposito itu meninggal dunia, otomatis depositonya di-freeze, menunggu ahli waris kamu mengurus surat keterangan waris, kemudian baru bisa digunakan untuk mencairkan deposito tersebut. Untuk mengurus surat keterangan waris, ya kamu tahu itu memerlukan waktu dan juga memerlukan biaya. Sementara pada saat
kamu sebagai pewaris meninggal, ahli waris kamu membutuhkan dana pada saat itu. Maka sekali lagi, likuiditas menjadi sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan di dalam membentuk harta waris. Sekarang bagaimana kalau kamu menggunakan asuransi jiwa untuk menciptakan warisan kamu? Untuk santunan kematian, mencairkannya memang butuh waktu. Kenapa? Karena kamu juga harus menyiapkan kartu keluarga, kamu harus menyiapkan KTP kamu, dan ada proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum mencairkan santunan kematian tersebut. Jadi untuk membayar biaya-biaya akhir tadi, memang tidak serta-merta dana yang dari asuransi bisa kamu gunakan untuk membiayai biaya-biaya terakhir tadi. Tetapi kamu juga memang mungkin harus melakukan pinjaman, tetapi bisa diprediksi waktunya dengan tepat, kira-kira kapan santunan kematian itu bisa dibayarkan, sehingga kamu tidak perlu berutang lebih lama. Jadi seperti kasus di deposito tadi, bedanya kamu tidak perlu menyiapkan surat keterangan waris untuk mendapatkan santunan kematian tadi. Jadi sekarang kamu bisa memikirkan untuk menciptakan waris, apakah menggunakan deposito, apakah dengan rumah, atau dengan menggunakan asuransi jiwa. Semua tergantung pada pilihan kamu. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.